Soalnya ya saya mundur sebagai lawyer kan. Nah, kalau ada orang yang punya keyakinan seperti itu dengan ilmu pengetahuan, apa yang akan Anda hadapi? Kriminalisasikan dia. Ancam dia dengan penahanan. Ancam dia dengan hukuman berat. Biar kapok. Ternyata dasar mentalnya gila-gilaan. Nggak kapok juga. Maka, kata Sun Tzu ya kan? Kata Sun Tzu nih, ahli perang Cina. Kalau Anda tidak bisa menundukkan lawan, maka kasihlah kira-kira di approach ya kan? Nah ini mohon maaf nih, ini saya bilang tafsir. RJ yang berakhir dengan SP3 ini, kan cerita manis kan bagi Bang Damai kan? Egy Sujana, bebas saya, ya kan? Soal dimaki orang itu soal lain ya kan? Semua orang dimaki, saya pun dimaki juga, ya kan? Tetapi itu adalah pesan kepada Roy Suryo, Rismond, Tifa, kalau Anda mau selamat, mudah loh, gampang. Pergi aja ke Solo, ya kan? Case close. Masalahnya apakah hukum ditegakkan seperti itu? Kan gila namanya. Masa hukum ditegakkan hanya karena kehendak satu orang? Kalau kita lihat pasal-pasal yang dikenakan, tidak semuanya delik aduan. Tidak semuanya pengaduan atau pelaporan. Tetapi ada juga delik umum. Dan bahkan delik umumnya yang paling determinatif, yang paling dianggap menakutkan dan mengancam. Sehingga bisa ditahan atau ditangkap sewaktu-waktu. Masalahnya sudah saya katakan, kalau delik aduan toh, itu ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Dia santai saja. Sampai sidang 6 bulan, 1 tahun pun dia nggak akan mungkin ditahan. Tetapi ketika diletakkan pasal 32 dan 35 yang menurut Profesor Henry Subiakto, bukan itu maksudnya, firm, bukan itu maksudnya, maka dia diancam setiap saat bisa ditangkap, bisa ditahan. Isu untuk ditangkap, ditahan itu, tidak hanya isu, tetapi juga diprovokasi, ya kan, oleh para termul. Ya kan, identifikasi yang sudah mendunia itu. Bayangkan, kalau kita letakkan pada pasal 160 KUHP lama, mereka yang justru memprovokasi. Jadi kalau ada penangkapan betul, mereka harus kena itu. Nah, kalau kita mau kilik-kilik lagi semua pasal yang dikenakan itu, makanya kita masalahkan itu dia digelar perkara khusus. Misal 160 KUHP, delik penghasutan. Kan itu sudah jelas, putusan MK mengatakan itu delik material, bukan delik formil. Kalau saya mengatakan bakar rumah itu, kalau cuma saudara ngomong saja, nggak kena kayak pasal 160. Kecuali ketika saya katakan bakar rumah itu, orang yang saya suruh dia bakar betul, maka saya kena delik penghasutan. Pertanyaan saya misalnya, ini ada statement dari Roy Suryo. Saya yakin ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke? Atau Damai ya, yang bilang begitu. Lalu penghasutannya di mana? Lalu delik materialnya di mana? Apakah gara-gara hasutan tersebut orang percaya bahwa itu palsu? Loh, kok kepercayaan menjadi tindak pidana? You believe something menjadi tidak pidana? Gak bisa. Anda percaya tidak ada Tuhan pun, ya gak bisa dipidana. Anda percaya bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu, gak bisa dipidana. Mana bisa dipidana? Itu kan kepercayaan. Itu sama saja mengatakan, Anda ganteng, padahal jelek misalnya. Nggak bisa dipidana juga. Kan dia punya subjektivitas. Makanya kemarin Prof. Henry mengatakan, ada 4 hal yang tidak bisa dikriminalisasi atau dipidanakan. Dan yang pertama adalah expert privilege. Kenapa expert privilege? Jadi yang namanya seorang expert itu punya privilege, punya kekhususan, punya legacy, punya sesuatu yang bisa diucapkan ke publik. Dan itu menjadi expert opinion. Jadi kalau saya misalnya dianggap pakar hukum tata negara, kadang-kadang pendapat saya mungkin juga salah menurut Yusril. Tetapi tidak bisa mengatakan itu tindak pidana. Oke, berikutnya apa? Yang tidak bisa dipidanakan. Moral duty, kewajiban moral. Jadi kalau Anda misalnya melihat sesuatu yang salah, tidak benar, dan tidak ada orang lain, tapi Anda diam saja, maka itu salah. Berarti Anda melanggar kewajiban moral. Nah, ketika saya mengatakan, Damai Hari Lubis itu nyolong. Dia nggak bisa. Karena saya moral duty saya mengatakan bahwa saya melihat sendiri. Yang ketiga truth, kebenaran. Nggak bisa dipidanakan. Kebenaran. Kalau saya mengungkapkan misalnya sesuatu yang memang benar, balik lagi ke ijazah, benar, nggak bisa dipidanakan. Kecuali tidak benar. Pertanyaannya adalah, kan kita belum tahu benar atau tidak benar. Karena itulah bro, kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun. Bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong.
Kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak. Mereka akan menghindar untuk pengujian itu.